Pernah nggak sih kamu membayangkan ada negara di dunia ini yang hidup tanpa tentara, tanpa angkatan darat, laut, atau udara? Tapi anehnya, mereka tetap aman. Bahkan lebih damai dari negara-negara yang punya militer besar. Lalu, pertanyaannya, kenapa negara ini nggak takut diserang? Kalau dengar kata negara, biasanya yang terlintas di pikiran kita adalah bendera, presiden, dan tentu saja militer. Tentara dianggap bagian penting dari kedaulatan pelindung, dari ancaman luar dan simbol kekuatan negara. Tapi tahukah kamu, ternyata ada negara-negara di dunia ini yang hidup tanpa tentara sama sekali. Negara tanpa tentara adalah negara yang secara resmi tidak memiliki militer permanen. Mereka tidak punya angkatan darat, angkatan laut, atau angkatan udara. Tidak ada barak tentara, tidak ada latihan perang, dan tidak ada anggaran pertahanan yang besar seperti kebanyakan negara lain. Tapi, penting untuk dicatat, ini bukan berarti mereka hidup tanpa keamanan sama sekali. Sebagian besar dari mereka masih memiliki kepolisian nasional, penjaga pantai, bahkan unit keamanan khusus untuk urusan dalam negeri. Namun mereka tidak memiliki pasukan tempur yang siap perang dalam skala militer seperti tank, jet tempur, atau kapal perang. Yang menarik, keputusan untuk hidup tanpa tentara bukan keputusan sembarangan. Setiap negara punya alasan tersendiri, mulai dari trauma masa lalu, kondisi geografis yang aman, hingga komitmen kuat terhadap perdamaian. Contoh paling terkenal dari negara tanpa tentara di dunia adalah Costa Rica, yang sejak tahun 1949 secara resmi membubarkan militernya demi fokus ke pendidikan dan kesehatan. Islandia, negara anggota NATO yang tidak memiliki tentara, tapi tetap punya perlindungan dari sekutu-sekutunya. Negara Liechtenstein, negara kecil di Eropa yang sudah tidak memiliki tentara sejak tahun 1868. Panama, yang membubarkan militernya setelah krisis politik dan sekarang hanya memiliki pasukan keamanan sipil. Samoa, negara pulau di Pasifik yang memilih netral dan damai. Dengan keamanan dijaga secara lokal. Negara Vatikan, negara terkecil di dunia yang dilindungi secara simbolis oleh Swiss Guard dan secara praktis oleh Italia. Menariknya lagi, negara-negara ini justru terkenal aman, stabil, dan memiliki kualitas hidup yang baik. Jadi, mungkin kita perlu bertanya, apakah militer adalah satu-satunya cara sebuah negara bisa merasa aman? Mari kita bahas contoh negara tanpa tentara yang paling inspiratif, yaitu Costa Rica. Negara kecil di Amerika Tengah ini pernah mengalami masa kelam. Tahun 1948, terjadi perang saudara berdarah yang menewaskan lebih dari 2.000 orang, jumlah besar untuk negara sekecil itu. Perang itu pecah karena perselisihan hasil pemilu dan memuncak dalam konflik bersenjata yang merusak ibu kota dan membelah rakyat. Di tengah kekacauan, muncullah seorang pemimpin revolusioner, José Figueres Ferrer. Setelah perang berakhir, Figueres naik ke tampuk kekuasaan, tapi langkah pertamanya benar-benar tak terduga. Ia langsung membubarkan angkatan bersenjata Costa Rica. Bukan hanya untuk sementara, tapi secara permanen. Tahun berikutnya, tepatnya 7 November tahun 1949, langkah radikal itu diabadikan dalam konstitusi negara. Dengan tegas tertulis, Costa Rica tidak akan memiliki angkatan bersenjata sebagai lembaga permanen. Sebuah keputusan yang berani, bahkan dianggap gila oleh banyak pemimpin dunia saat itu. Karena, siapa yang akan melindungi mereka kalau diserang? Tapi bagi Figueres, keputusan ini bukan tentang kelemahan, melainkan tentang keberanian untuk memilih jalur perdamaian. Dana yang biasanya digunakan untuk beli senjata, latihan militer, atau memperkuat pertahanan, mulai dialihkan untuk hal-hal yang lebih membangun. Pendidikan, sekolah dibangun sampai ke desa-desa terpencil. Kesehatan, akses layanan kesehatan merata, bahkan di pedalaman. Lingkungan, Costa Rica menjadi pelopor pelestarian hutan dan energi terbarukan. Hasil dari pilihan ini terlihat jelas. Costa Rica kini dikenal sebagai negara paling damai di Amerika Latin. Tingkat literasi penduduknya sangat tinggi,
bahkan melebihi beberapa negara maju. Lebih dari 25% wilayahnya adalah kawasan lindung, dan sebagian besar listriknya berasal dari energi bersih. Mereka juga jadi pusat ekowisata dunia, menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Dan yang paling luar biasa, Kosta Rika membuktikan bahwa ketahanan nasional tidak selalu harus datang dari senjata, tapi dari pendidikan rakyatnya, kesejahteraan sosial, dan kekuatan diplomasi. Lalu, kamu pasti bertanya, kalau mereka diserang, siapa yang membela? Setiap negara punya jawaban yang berbeda-beda. Islandia misalnya, memang tidak punya tentara, tapi mereka adalah anggota NATO. Jadi kalau ada ancaman, negara-negara NATO yang akan membantu mereka menghadapi ancaman tersebut. Panama dan Kosta Rika punya kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat. Kalau ada ancaman serius, militer Amerika Serikat bisa turun tangan. Vatikan dilindungi oleh Swiss Guard, tapi sebenarnya mereka juga berada di bawah perlindungan Italia. Jadi walaupun tanpa tentara sendiri, perlindungan tetap ada lewat kerjasama internasional atau posisi strategis mereka di dunia. Kenapa mereka berani? Ada beberapa alasan. Pertama, letak geografisnya. Kebanyakan negara tanpa tentara adalah negara kecil yang tidak punya konflik perbatasan dengan negara lain. Kedua, politik luar negeri yang netral. Mereka cenderung netral, tidak ikut perang atau konflik internasional. Contohnya, Liechtenstein dan Samoa, di mana mereka jarang ikut campur dalam urusan militer global. Ketiga, fokus pada diplomasi dan perdamaian. Mereka berpikir, daripada beli senjata, mereka bangun reputasi sebagai negara damai dan ramah. Keempat, tidak menjadi target strategis. Negara yang kecil, tanpa sumber daya strategis, sehingga jarang jadi incaran serangan negara-negara lain. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah semua negara bisa hidup tanpa tentara? Jawabannya, tidak semudah itu, Ferguson. Beberapa negara menghadapi konflik perbatasan, ancaman separatis, ketegangan politik atau agama, tekanan geopolitik dari negara tetangga. Tapi, kisah negara-negara tanpa tentara bisa jadi inspirasi bahwa dunia tanpa senjata bukan sekadar mimpi, tapi pernah terjadi dan sedang berlangsung. Dunia hari ini penuh ketegangan, senjata canggih, dan ketakutan akan perang. Tapi di sudut-sudut dunia, ada negara-negara kecil yang membuktikan satu hal, kekuatan tidak selalu datang dari senjata, tapi dari keberanian memilih damai. Bagaimana menurut kamu? Apakah Indonesia bisa tanpa tentara? Atau mungkinkah suatu saat nanti dunia benar-benar tanpa perang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu suka konten seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace, bukan perang ya.